Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait hukum Kirchhoff 1 atau hukum Kirchhoff arus. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu hukum Kirchhoff arus? Hukum Kirchhoff arus atau hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah total arus yang masuk ke suatu simpul atau titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah total arus yang keluar dari simpul tersebut. Secara sistematis, hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, di mana sigma I masuk adalah jumlah total arus yang masuk ke simpul. Sedangkan sigma I keluar adalah jumlah total arus yang keluar dari simpul. Intinya, rumus Kirchhoff arus yaitu arus masuk sama dengan arus keluar. Hukum Kirchhoff arus berguna untuk menganalisis dan memecahkan rangkaian listrik yang kompleks dengan berbagai cabang dan simpul. Dengan menerapkan hukum ini, pada setiap simpul dalam rangkaian, kita dapat menentukan nilai arus yang tidak diketahui dalam rangkaian tersebut. Adapun fungsi utama hukum Kirchhoff arus, yaitu 1. Menganalisis arus listrik di titik-titik percabangan dalam rangkaian. 2. Menentukan arus yang tidak diketahui pada suatu node, jika arus-arus lainnya sudah diketahui. 3. Digunakan dalam teknik analisis rangkaian seperti analisis simpul atau nodal analisis. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus dan contoh soal hukum Kirchhoff arus atau biasa disebut dengan hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff arus menggunakan rumus total I masuk sama dengan total I keluar. Langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, di sini diketahui I1 sama dengan 1 ampere, I2 sama dengan 0,5 ampere, I3 sama dengan 0,7 ampere. Ditanya I4. Maka jawabannya total I masuk sama dengan total I keluar. I masuknya ada I1 ditambah I4 dan I keluarnya ada I2 ditambah I3. I1 nya 1 ampere dan ditambah I4 sama dengan I2 nya 0,5 ditambah I3 nya 0,7. Lalu dijumlahkan 1 ampere ditambah I4 sama dengan 1,2, I4 sama dengan 0,2 ampere. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua, pada sebuah rangkaian listrik berikut diketahui I1 adalah 50 mA dan I2 adalah 3/4 I1. Hitunglah nilai I3 dan I4. Di sini diketahui I1 50 mA, I2-nya 3/4 I1. Yang ditanya I3 dan I4. Langsung saja ke pembahasannya. Kita mencari menjumlahkan nilai I2 terlebih dahulu. I2 yaitu 3/4 dikali I1. I1 nya 50 mA, 3/4 dikali 50 sama dengan 37,5 mA. Di sini ada dua titik percabangan, yaitu titik percabangan A dan titik percabangan B. Titik percabangan A yaitu I1 sama dengan I2 ditambah I3. I1 50, I2 37,5 ditambah I3. Dijumlahkan I3 sama dengan 50 dikurang 37,5 menghasilkan I3 sama dengan 12,5 mA. Pada titik percabangan yang B, I2 ditambah I3 sama dengan I4. 37,5 ditambah 12,5 sama dengan I4, dijumlahkan I4 sama dengan 50 mA.
Baik, di sini saya akan melakukan suatu simulasi menggunakan aplikasi Proteus. Nah, di sini kita menggunakan beberapa variasi tegangan. Yang pertama yang kita gunakan yaitu tegangan 5 volt, kemudian nanti kita menggunakan tegangan 7 volt, 9 volt, 11 volt, dan 13 volt. Dan juga kita menggunakan 3 buah resistor dengan hambatan yang pertama yaitu 33 ohm, hambatan yang kedua yaitu 22 ohm, dan hambatan yang ketiga yaitu 560 ohm. Nah, mungkin kita langsung saja melakukan suatu pengukurannya. Kita gunakan yang pertama yaitu 5 volt. Nah, pada pengukuran yang pertama, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu bahwa rangkaian Kirchhoff 1 atau Kirchhoff arus itu menyatakan bahwa arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar dari suatu titik percabangan. Nah, di sini arus yang masuk yaitu 10,2 mA, sedangkan arus yang keluar atau dari kedua arus tersebut dengan arus yang pertama yaitu 10,2 mA dengan arus yang kedua yaitu 7,36 mA dan arus yang ketiga yaitu 2,89 mA. Nah, untuk mengetahui dari hukum Kirchhoff sendiri yang menyatakan bahwa arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar, kita cukup menambahkan dua arus ini, yaitu arus yang kedua dengan arus yang ketiga. Maka nanti akan dihasilkan arus yang sama dengan arus yang masuk, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan tegangan yang kedua yaitu 7 volt. Untuk tegangan 7 volt ini kita sudah melakukan suatu pengukurannya. Untuk arus yang masuk yaitu 14,3 mA, sedangkan arus yang keluar dari titik percabangan yang pertama untuk arus yang kedua yaitu 10,3 mA dan arus yang ketiga yaitu 4,5 mA. Nah, untuk membuktikannya kita cukup menjumlahkan dari kedua arus tersebut, yaitu arus yang kedua dan arus yang ketiga, gitu ya. Selanjutnya kita menggunakan tegangan yang berikutnya yaitu 9 volt. Nah, pada tegangan 9 volt ini kita lihat bahwa arus yang masuk sebesar 18,4 mA, sedangkan arus yang keluar yaitu 13,2 mA dan 5,20 mA. Nah, jika kita jumlahkan maka arus yang keluar akan sama dengan arus yang masuk yaitu 18,4 mA. Kemudian kita buktikan lagi dengan tegangan 11 volt. Nah, untuk tegangan 11 volt kita lihat bahwa arus yang masuknya yaitu 22,5 mA, sedangkan arus yang keluar dari titik percabangannya yaitu yang pertama 16,2 mA dan yang kedua yaitu 6,36 mA. Selanjutnya kita menggunakan tegangan 13 volt. Nah, ini adalah hasil dari tegangan 13 volt, teman-teman. Untuk arus yang masuk sebesar 26,6 mA, sedangkan untuk arus yang keluar dari titik percabangannya yaitu 19,1 mA dan 7,51 mA.
Nah, jadi seperti inilah teman-teman rangkaian dari suatu hukum Kirchhoff arus atau hukum Kirchhoff 1. Selanjutnya kita akan melakukan suatu perhitungannya untuk membuktikan apakah hasil pengukuran ini sama dengan hasil perhitungannya, teman-teman. Baik, kalau tadi sebelumnya sudah dilakukan simulasi menggunakan aplikasi yang namanya Proteus, nah kali ini saya akan membuktikannya dengan menggunakan perhitungan manual. Nah, jadi tadi kita menggunakan tegangan, yaitu ada 5 volt, ada 7 volt, 9 volt, 11 volt, dan 13 volt. Nah, untuk hambatannya R1-nya kita menggunakan 330 ohm, R2-nya 220 ohm, dan R3-nya 560 ohm. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui dulu ya, apa itu rumus dari hukum Kirchhoff 1 ya. Jadi, rumusnya adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau arus yang masuk itu harus sama dengan arus yang keluar. Jadi pada tegangan yang pertama yang menggunakan tegangan 5 volt, I1 sama dengan 10,2 mA, I2-nya 7,36 mA, dan I3-nya 2,89 mA. Nah, untuk mengetahui apakah arus yang masuk itu sama dengan keluar, itu kita jumlahkan I2 ditambah I3-nya, jadi 7,36 mA ditambah 2,89 mA, maka hasilnya sama dengan I1 atau 10,2 mA. Nah, begitu pula dengan tegangan selanjutnya, yaitu tegangan 7 volt. Di sini tegangan 7 volt itu terukur I1-nya itu 14,3 mA, I2-nya 10,3 mA, dan I3-nya 4,05 mA. Nah, itu kita tinggal jumlahkan saja, 10,3 mA ditambah 4,05 mA, I3 tambah I2 atau I2 tambah I3. Maka hasilnya 14,3 mA. Nah, untuk tegangan 9 volt, di sini terukur I1-nya adalah 18,4 mA, I2-nya 13,2 mA, I3-nya 5,2 mA. Nah, ini kita jumlahkan lagi untuk I2 dan I3-nya, jadi 13,2 mA ditambah 5,20 mA, hasilnya adalah 18,4 mA. Nah, ini untuk tegangan yang 11 volt. Untuk I1 terukur 22,5 mA, I2 terukur 16,2 mA, dan I3 6,36 mA. Nah, ini kita jumlahkan lagi I2 tambah I3, maka hasilnya jadi I2-nya itu 16,2 mA, I3-nya 6,36 mA, maka hasilnya adalah 22,5 mA. Nah, untuk tegangan 13 volt, I1-nya terukur 26,6 mA, I2-nya 19,1 mA, I3-nya 7,51 mA. Ini kita jumlahkan lagi untuk I2 dan I3-nya, 19,1 mA ditambah 7,51 mA. Hasilnya adalah 26,6 mA. Jadi pada perhitungan manual kali ini sudah terbukti bahwa arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar, sesuai dengan hukum Kirchhoff 1 atau hukum Kirchhoff arus. Baiklah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kita telah melakukan pengukuran secara langsung serta perhitungan secara teoritis terkait hukum Kirchhoff 1. Sekarang saya akan menyampaikan hasil perbandingan antara keduanya, yaitu data hasil pengukuran dan data hasil perhitungan. Yang pertama, mari kita lihat data hasil pengukuran dan perhitungan yang telah diperoleh. Analisis perbandingannya, setelah membandingkan kedua hasil tersebut, dapat kita lihat bahwa pengukuran dan perhitungan memang sangat mungkin sama. Presisi tinggi pada simulasi, yaitu simulasi digital menggunakan algoritma
matematis yang sangat presisi sehingga hasil perhitungannya hampir selalu akurat sesuai dengan model teoritas yang digunakan. Minimnya atau kesalahannya yaitu karena simulasi dilakukan oleh perangkat lunak, maka tidak ada faktor kesalahan manusia seperti kesalahan pembacaan alat ukur atau interpretasi data. Dari hasil analisis kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara hasil pengukuran dan penghitungan tidak ada bedanya. Keduanya perhitungannya sama, baik arus yang masuk maupun arus yang keluar. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa hukum Kirchhoff 1 diukur dengan manual dan menggunakan aplikasi Proteus itu sama, dan kita juga dapat meningkatkan akurasi dalam pengukuran dan perhitungan pada penelitian selanjutnya. Sekian, terima kasih. Demikian penjelasan dan pemahaman yang dapat kami sampaikan. Semoga pembelajaran terkait hukum Kirchhoff arus dapat lebih kita pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian penyampaian dan pemahaman dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.